Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal ngebongkar apa sih sebenarnya OCI Object Storage itu. Coba deh, bayangin ini kayak kita lagi tur ke sebuah gudang digital yang canggih banget. Pernah kepikiran nggak soal ini? Kita semua, setiap hari itu bikin data yang banyak banget. Pertanyaannya simple, kemana semua data itu pergi? Dan ini tuh tantangan buat semua orang loh, dari kita-kita sampai perusahaan raksasa sekalipun. Oke, kita mulai dari sini ya. Masalah besar ini sebenarnya ada namanya, masalah data tidak terstruktur. Jadi, apa sih data tidak terstruktur itu? Ya, gampangnya semua data yang berantakan. Nggak kayak data di spreadsheet yang rapi jali, ini tuh liar, macam-macam bentuknya. Nah, database yang biasa kita kenal itu pusing 7 keliling ngurusin data beginian. Ibaratnya kayak maksa masukin bola basket ke lubang kunci. Nggak bakal bisa. Tapi tenang, untungnya ada solusi yang emang dirancang khusus buat kekacauan yang terorganisir ini. Nah, inilah yang kita sebut solusi gudang digital. Nah, lihat deh tabel perbandingan ini. Ini kuncinya. Kalau block volume itu kayak hard drive buat aplikasi, terus file storage itu kayak folder sharing di kantor, maka object storage ini adalah gudang raksasanya buat semua jenis data lain. Dan lihat skalanya exabyte. Itu 1 miliar gigabyte, kebayang nggak gedenya? Kutipan ini, wah ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi ini bukan cuma soal nyimpen data yang banyak ya, tapi juga soal performa yang kenceng dan skala yang ya ampun hampir tanpa batas. Inilah jantungnya OCI, Object Storage. Oke, sekarang kita masuk yuk ke dalam gudang digital ini, kita lihat gimana cara kerjanya. Biar gampang, saya bakal terus pakai analogi gudang ini buat jelasin konsep-konsep utamanya. Pertama, ada yang namanya namespace. Coba bayangin ini kayak sertifikat tanah buat seluruh properti gudang kamu. Cuma ada satu buat kamu di seluruh dunia Oracle Cloud, dan semua barangmu ada di dalam properti ini. Ini level paling atasnya. Kalau namespace itu tanahnya, nah bucket ini adalah bangunan gudangnya, atau mungkin rak-rak super besar di dalamnya. Kamu bisa bikin banyak bucket buat ngatur data. Misalnya satu bucket khusus buat foto, satu lagi buat file log, dan seterusnya. Jadi lebih rapi kan? Dan terakhir ada objek. Inilah barang-barang yang kamu taruh di rak tadi. Tapi yang bikin ini pinter, ini bukan cuma filenya doang. Setiap objek itu punya label digital atau yang kita sebut metadata. Isinya bisa macam-macam, kayak tanggal dibuatnya, atau ini file jenis apa. Jadi ada konteksnya. Oke, di gudang beneran kan gitu ya. Nggak semua barang perlu diakses setiap hari. Ada barang yang kita butuhin tiap saat, ada juga yang mungkin setahun sekali baru kita sentuh. Nah, gudang digital ini juga punya sistem yang sama. Ini dia bedanya. Ada yang namanya tingkat standar atau panas. Ini buat data yang harus bisa diakses cepat dan sering. Anggap aja ini barang-barang yang ditaruh di rak paling depan gudang. Sebaliknya, ada tingkat arsip atau dingin. Ini buat data yang jarang banget diakses, kayak arsip-arsip lama yang disimpan di pojokan gudang. Masih bisa diambil, tapi butuh waktu. Mungkin beberapa jam buat dikeluarin. Nah, ini nih contoh praktisnya. Pas kamu bikin bucket baru atau rak baru, kamu harus nentuin dari awal. Ini buat barang yang sering diambil atau buat yang disimpan jangka panjang. Keputusan ini penting banget, karena nggak bisa diubah lagi nanti. Jadi harus dipikirin baik-baik. Sekarang kita bahas salah satu fitur paling keren deh. Anggap aja ini kayak kekuatan super yang dipunya sama gudang digital ini. Pernah ngalamin ini nggak? Kamu cuma perlu kasih akses ke satu file aja ke orang lain. Tapi kan nggak mungkin kamu kasih kunci ke seluruh gudangmu kan? Bahaya banget. Nah, jawabannya adalah pre-authenticated requests. Gampangnya, ini kayak bikin kartu akses tamu digital. Caranya simple. Kamu pilih filenya, tentuin dia boleh ngapain aja, misalnya cuma boleh lihat, nggak boleh ngedit, terus atur kapan kartu aksesnya hangus. Nanti sistem bakal bikinin link khusus. Nah, kira-kira begini tampilannya di sistem. Cuma isi form singkat, klik, dan jadi deh URL uniknya. Siapapun yang punya link itu bisa akses filenya, tapi ya cuma sesuai izin yang kamu kasih dan cuma sampai tanggal kedaluarsanya. Lewat dari itu, linknya mati. Aman dan praktis banget kan? Oke, kita udah ngobrolin teknisnya. Sekarang kita mundur sedikit. Kenapa sih semua ini penting banget di dunia nyata? Ternyata object storage ini adalah fondasi dari banyak banget teknologi modern. Dia bisa jadi danau data buat analisis big data, jadi perpustakaan media buat website atau aplikasi, jadi berangkas super aman buat backup data penting, bahkan jadi arsip buat penelitian ilmiah yang bisa mengubah dunia.
Dan ini angka yang paling bikin kaget. Kalau kita pakai OCI Object Storage sebagai tempat utama buat big data, performanya itu bisa meningkat lebih dari 50%. Coba bayangin, artinya riset lebih cepat, analisis lebih dalam cuma karena milih gudang yang tepat. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Data itu kan terus tumbuh gila-gilaan ya. Kira-kira dengan adanya teknologi penyimpanan yang skalanya segede ini, gimana ya cara kita ngedeketin sains, bisnis, atau bahkan seni di masa depan? Ini bukan lagi cuma soal nyimpan file loh, ini soal membuka potensi-potensi baru yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak.